بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، يا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرة المكرمين، رئيس المؤسسة، مدير المعهد، وجميع الأساتذة والطلاب والجماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang yang cerah ini, secerah hatinya Ustadz Ali, karena nggak jadi kultum, saya yang kultum akhirnya. Kita bisa berkumpul di masjid ini, di masjid yang kita cintai, dengan nuansa yang cukup sejuk. Semoga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ada iklan sedikit ya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, sebetulnya hari ini adalah jadwal guru kita tercinta Ustadz Meka hafizahullah ta'ala, namun karena beliau masih ada kesibukan di luar pondok, belum pulang, maka kalau tidak ada air debu pun jadi buat tayamum gitu ya. Kita masuk di hadis yang keberapa teman-teman? Hadis ke 15 ya. Al-Khamisa Asyar. Selalu yang jawab hadis ke 10 ditambah 5 katanya. Benar sih. Baik, kita baca bareng-bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam unfiq alaik unfiq alaik muttafaqun alaih. Siapa yang pernah lihat hadis ini di sekitar kita? Teksnya ada di sebagian tempat. Kalau nggak salah di kotak infak ini juga ada. Kalau nggak salah, itu di kotak infak yang kaleng itu sekali. Ini pernah lihat. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak manusia. Kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anfiq, berinfaklah kamu. Unfiq alaik, aku akan menafkahimu. Jadi Allah perintah kita untuk berinfak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin akan memberikan nafkah kepada kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita baca salahnya. Min a'dhamis sifatil lati madahallahu biha ibadahul mu'minin. Di antara sifat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji dengan pujian, ya. Pujian yang agung pula, ya. Hambanya yang beriman adalah apa? Al-infaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengeluarkan harta yang harta ini diperuntukkan di kebutuhan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kalau iuran beli mercon, ya. Astagfirullah, ini bukan di jalan Allah, tapi di jalan syaitan. Ya, apapun itu yang kemudian tidak diridhai Allah, maka ini merupakan bentuk tabzir,
atau pengeluaran harta yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Baca bareng-bareng surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat ke-3. Ayo, 1 2 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cukup kan 3 ayat doang. Semangat sekali, Masya Allah. Kangen ya sama tafsirnya Ustaz Humam. Baik, Alif Lam Mim. Apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semua isinya adalah benar. Dan dengan datangnya zaman yang modern seperti ini, sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kejadian satu fenomena di alam ini bisa dideteksi oleh alat-alat modern. Contohnya adalah perkembangan janin di dalam perut. Kalian yang segede ini, dulunya itu kecil. Zigot yang sekecil ini, gitu ya. Sekarang gede-gede banget, coba lihat. Ya, Insya Allah. Jadi terbukti zaman sekarang, ya. Dan semuanya benar. Alladzi, apa tadi? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mana mereka adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman pada surga dan neraka, pada malaikat dan seterusnya. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ini poin yang kita bahas. Dan dari sebagian apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Masya Allah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Ikhwani fillah, infak itu mencakup hal yang sangat luas. Minha infaqur rajuli ala zaujatihi wa auladihi. Di antaranya adalah nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, termasuk nafkah. Wa minha infaquhu 'alal fuqara'i wal masakin. Di antaranya juga infaknya seseorang untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Pertanyaannya, fakir sama miskin kasihan mana? Kasihan semua, Ustaz. Tapi kalau ditanya lebih kasihan yang mana? Yang fakir. Mungkin hitung-hitungannya gini, kalau orang fakir itu, kalau sehari dia harus mengeluarkan 50.000, dia hanya bisa paling 10.000, 20.000. Adapun orang yang miskin, andai kata nih, dia punya kewajiban mengeluarkan setiap harinya 50.000 misalnya, karena anaknya banyak, dia hanya punya pendapatan mungkin 40.000 atau 49.000 misalnya gitu ya. Ini orang-orang miskin. Jangan, berarti kita ini jangan juga ya. Gitu. Jalan orang-orang yang kaya semua, kaya hatinya, Masya Allah ya, luar biasa. Wa min hal infaqu fi wujuhil khair, dan diantaranya juga berinfak di jalan-jalan kebaikan, tujuan-tujuan kebaikan, hal-hal yang baik. Ya. Antum masukkan uang ke kotak infak ini ya juga baik. Ya. Kalau bisa santri itu setiap hari masukinlah, walaupun 100 rupiah atau 500 rupiah, yang penting rutin. Usahakan ikhwan belajar dari sekarang. Misalkan kalian dapat uang dari ibu 30.000 sebulan, misal 3.000 disisakan, dipecah jadi 100-an, setiap hari masukin, atau 500 atau 1.000 kalau bisa, sehingga terbentuk mental-mental memberi, bukan mental-mental meminta ya, seperti itu. Kemudian karena syril masakhifi, termasuk juga apa? Menyebarkan mushaf.
Kalau punya uang, kalian datang ke pondok pesantren tahfidz Quran, ini saya kasih Quran. Semoga besok antum-antum semua bisa menjadi donatur pondok Ibnu Abbas Wiradisa. Amin. Ya, jadi semoga antum semuanya menjadi orang yang kaya insya Allah ya. Sukses semua insya Allah ya. Kita besarkan pondok kita bersama insya Allah. Kemudian apalagi wa tauzi'il kutubin nafi'ah, menyebarkan buku-buku yang manfaat. Kemarin mau Ramadan ada yang ngasih buku tentang Ramadan gitu ya. Wa ilajil mardha, mengobati orang yang sakit. Misalnya kalian sesaat punya klinik, punya rumah sakit, mungkin sebagian ada yang dikumpulkan dari pendapatan khusus untuk orang-orang yang miskin. Gratis tis-tis misalnya gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Wa ghairi dzalika minal masyari'il khairiyah, maupun di jalur-jalur yang lain, di plot-plot yang lain yang termasuk sesuatu yang baik. Ikhwah, kalau kita masih jadi santri, minimal ya, infak kita itu menjaga inventaris pondok. Kalau ada yang rusak, kalau bisa benerin, benerin. Nggak usah berat-berat, kalian lihat misalkan tong sampah itu balik gitu ya, dibenerin lagi gitu ya. Itu insya Allah sudah menjadi infak, walaupun bukan berbentuk fulus ya, tapi insya Allah menjadi pahala. Kita lanjutkan. Wa fi hadzal hadis wa'dun minallahi ta'ala liman anfaqa malahu fi wujuhil khair. Dan di dalam hadis ini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau menginfakkan hartanya di jalan yang baik. An yunfiqallahu alaihi wa yarzuqahu min fadlihi. Bahwasanya Allah akan memberikan nafkah untuknya, Allah akan memberikan rizki untuknya dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlifa alaihi min wasi'i ata'ihi, dan Allah akan mengganti dengan luasnya pemberiannya. Ikhwan fillah, ini sedikit mau cerita ya. Ada yang tidur nggak? Ini qadarullah terjadi. Waktu anak kelas 1 SMA, mungkin seumuran Ridho, Anam, bukan Anam yang itu. Kalau itu teman hadis saya, Masya Allah. Gitu. Kemarin beliau tanya, Ustaz ada tambahan nggak? Ya Ustaz ada, saya tambah sayang sama antum Ustaz, gitu. Karena Allah gitu ya. Tolong dinyalain dong. Siapa yang matiin ini? Aduh ya Allah gitu. Oke, Afan. Sedikit. Oke. Kita lanjutkan ya. Iya. Oke, pengalaman. Ustaz itu pernah, ini qadarullah ya, qadarullah tepat. Pernah ikut lomba MTQ tingkat kabupaten. Cuman punya uang 4.000. Berapa? 4.000 waktu itu. Waktu mau pulang, lihat, ngapunten ya, orang meminta-minta itu kasihan banget, sudah sepuh banget. Anam, tolong Anam. Ahmad, tolong. Anam yang ini. Bentar. Kasihan banget, Ustadz kasihkan 4.000. Semuanya itu udah habis gitu ya. Kemudian besoknya itu pengumuman lomba. Inilah Ustadz juara 1 se-Pekalongan ya. Mengalahkan 19 kecamatan gitu. Bismillah. Dan qadarullah itu kan dapat 3 ya, piala, kemudian sertifikat sama uang pembinaan. Qadarullah jumlahnya pas 400.000. Saya jadi keinget, kemarin 4.000, sekarang nolnya tambah 1 gitu ya. Itu qadarullah bisa pas gitu ya, Masya Allah. Jadi ini contoh saja ya, qadarullah pas tepat gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ketika kita mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman anfaqa ala usratihi, maka siapa yang menafkahi keluarganya, au ala walidahi, atau kedua orang tuanya,
au ala aqribaihi atau aqaribihi ya, kepada kerabat-kerabatnya, au alal fuqara'i wal muhtajin atau orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan, au anfaqa fi wujuhil khair al mukhtalifah atau berinfak di jalan lain, di jalan-jalan kebaikan. Kataballahu lahul ajra was thawab. Allah akan menuliskan pahala ya dan juga balasan untuknya. Wa razaqahu rizqan yu'awwiduhu amma anfaqahu, dan Allah akan memberikan dia rizki sebagai ganti dari apa yang diinfakkannya. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu maha agung keutamaannya. Jadi ikhwan fillah, latihan setengah dari sekarang, latihan memberi dari sekarang, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.